Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Anissa Duciani Stopo dengan NIM 4444220064. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral pada bahan pangan menggunakan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian kadar abu dan mineral, kemudian prinsip dasar metode AAS, proses analisis menggunakan metode AAS, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan metode AAS. Setiap jenis bahan pangan memiliki kadar abu atau komponen anorganik yang berbeda-beda. Nah, kadar abu ini mencerminkan jumlah mineral total dalam suatu bahan pangan. Komponen organik yang terdapat dalam pangan akan terbakar selama proses pembakaran, sementara komponen anorganiknya ini akan tersisa sebagai abu. Nah, penentuan kadar abu ini bermanfaat untuk mengevaluasi manajemen bahan baku, mengidentifikasi jenis bahan yang digunakan, menilai-nilai gizi makanan, dan memperkirakan komposisi serta keaslian bahan baku yang digunakan. Sementara kadar mineral merupakan ukuran jumlah komponen anorganik tertentu yang terdapat dalam bahan pangan seperti kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, mineral di dalam tubuh ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Informasi kandungan abu dan mineral pada bahan pangan menjadi sangat penting untuk diketahui karena mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dalam menentukan kadar abu dan kadar mineral dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau metode. Salah satu metodenya yaitu AAS atau Spectrophotometer serapan atom. Nah, AAS ini merupakan sebuah alat instrumentasi yang digunakan dalam analisis kimia untuk mengukur konsentrasi unsur logam dan metaloid dengan cara mendeteksi penyerapan radiasi oleh atom bebas. Nah, metode AAS ini didasarkan pada fenomena penyerapan cahaya oleh atom, di mana atom-atom ini menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan sifat unsurnya. Nah, metode AAS ini merupakan metode yang sangat sensitif. Nah, ini merupakan alat instrumentasi dari AAS. Di bawah ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses analisis atau proses pengujiannya. Jadi, dalam menentukan kadar abu dan mineral dalam bahan pangan, kita perlu membuat larutan standar terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita melakukan preparasi sampel, di mana sampel ini dapat berupa padat, cair, atau gas. Jika sampelnya berupa cair, dia harus dalam keadaan larutan jernih dan homogen. Jika sampelnya dalam keadaan padat, maka dia harus diencerkan atau dihaluskan dan kemudian diabukan, dan selanjutnya dia harus dilarutkan sehingga dia menjadi larutan yang homogen atau larutan yang jernih. Volume minimal sampel yaitu 0,5 ml. Nah, dalam pengujiannya sampel ini akan berada di test solution, di mana sampel akan masuk ke dalam saluran dan sampel akan disedot atau diserap dengan selai yang sangat tipis. Nah, sampel kemudian masuk ke nebulizer, di mana di dalamnya sampel akan diubah menjadi abu asap dan dikeringkan. Lalu sampel akan masuk ke dalam flame dengan cara diuapkan naik ke atas, sehingga dia akan naik ke atas saat diuapkan. Kemudian sampel akan disemburkan ke bagian flame. Nah, flame ini berfungsi membuat sampel menjadi atom yang netral atau dalam keadaan standar. Nah, di sebelah flame ini terdapat sebuah lampu radiasi, di mana lampu radiasi ini merupakan sebuah lampu radiasi dengan panjang gelombang tertentu dan logam tertentu sesuai dengan sampel yang sedang dianalisis. Jadi kita dapat menentukan logam-logam yang akan kita analisis. Di sini kita akan menganalisis mineral sehingga kita menggunakan logam mineral. Nah, lampu ini akan menembak sampel di dalam flame sehingga atom-atom yang tadinya netral akan menyerap radiasi dari lampu dan berubah menjadi atom yang tereksitasi. Nah, setelah itu sinar akan masuk ke dalam monokromator. Di dalam monokromator ini sinar akan diubah menjadi monokromatis, di mana sinar tadinya itu adalah sinar polikromatis.
kemudian masuk ke dalam detektor. Nah, di detektor ini dia berfungsi untuk mengubah monokromatis menjadi aliran listrik yang akan dikirimkan ke komputer. Kemudian di dalam komputer ini akan diproses data dan akan ditampilkan hasil absorbansinya yang kemudian akan dapat kita analisis. AAS atau spektrofotometer serapan atom adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan secara luas di berbagai bidang karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu metode ini memiliki selektivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, metode ini memiliki spesifitas yang baik. Salah satu keuntungan utama metode AAS dibanding spektrofotometer konvensional adalah spesifitas yang tinggi dan batas deteksi yang rendah, sehingga dapat mengukur unsur-unsur yang ada dalam larutan dengan akurasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, hasil pengujiannya cepat. Pengukuran dilakukan langsung terhadap sampel dan hasilnya dapat dibaca secara langsung. Yang keempat adalah ekonomis. Metode ini juga ekonomis dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis unsur dengan rentang batas penentuan konsentrasi yang luas, yaitu dari ppm hingga persen. Namun metode AAS ini memiliki beberapa kelemahan. Metode ini tidak dapat menguraikan senyawa menjadi atom tunggal seperti pengaruh fosfat terhadap kalsium. Selain itu, metode ini juga rentan terhadap efek ionisasi, di mana atom yang tereksitasi dapat menghasilkan emisi selain hanya disosiasi atom. Penentuan kadar abu dan mineral dalam bahan pangan menggunakan metode AAS sangat penting untuk dilakukan karena metode AAS ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan mineral yang ada dalam bahan pangan seperti kalsium, magnesium, besi, seng, dan lain-lainnya. Nah, mineral-mineral ini sangat penting untuk kesehatan dan pemenuhan nutrisi manusia. Kemudian, AAS juga berguna untuk mendeteksi kandungan logam berat seperti timbal dan merkuri dalam bahan pangan, di mana logam-logam tersebut merupakan logam-logam yang sangat berbahaya jika terkonsumsi oleh manusia. Kemudian, analisis menggunakan AAS ini membantu dalam mengontrol kualitas bahan pangan dan mengukur apakah ada kontaminasi logam berat atau kekurangan mineral yang signifikan. Kemudian, beberapa negara memiliki persyaratan ketat terkait kandungan mineral dan logam yang ada dalam bahan pangan. Nah, analisis AAS ini memungkinkan untuk memastikan bahwa bahan pangan tersebut telah memenuhi persyaratan tersebut. Dan yang terakhir, metode AAS ini juga digunakan dalam riset dan pengembangan untuk memahami interaksi mineral dalam bahan pangan dan dampaknya terhadap keamanan pangan dan kesehatan manusia. Sekian penjelasan mengenai analisis kadar abu dan mineral dalam bahan pangan menggunakan metode AAS. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.